Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Andrani SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Makroekonomi 2. Perkenalkan, nama saya Aldi Nurfalah, NIM B300-200-103, kelas C, Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi konsumsi menurut pandangan 4 tokoh, yaitu Keynes, Fisher, Modigliani, dan Friedman. Yang pertama, Keynes. Keynes memiliki 3 dugaan terkait dengan fungsi konsumsi. Dugaan yang pertama, Keynes menduga bahwa MPC (Marginal Propensity to Konsumsi) yaitu jumlah yang dikonsumsi dari setiap tambahan pendapatan nilainya antara 0 dan 1. Keynes meyakini bahwa secara hukum fundamental yang harus diyakini oleh semua orang, bahwasanya manusia itu secara ilmiah dan berdasarkan rata-rata akan meningkatkan konsumsinya ketika pendapatan naik, namun jumlahnya tidak sebanyak yang artinya ketika orang menerima gaji tambahan, mereka biasanya digunakan untuk menabung dan mengkonsumsi sebagaimana mestinya. Dugaan yang kedua, Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan rata-rata kecenderungan konsumsi akan turun atau akan jatuh ketika pendapatannya naik. Kenapa demikian? Karena Keynes percaya bahwa tabungan itu adalah sebuah kemewahan, sehingga ia menduga orang kaya akan menabung dengan proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka daripada orang miskin, meskipun sebenarnya tidak esensial untuk analisis ini sendiri menunjukkan bahwa kecenderungan konsumsi marginal atau MPC itu akan turun ketika pendapatan naik, yang menjadi pusat kajian dari ilmu ekonomi Keynes ini pada awalnya. Yang ketiga, pendapatan adalah penentu utama konsumsi. Berpendapat bahwa pendapatan ini merupakan determinan utama yang mempengaruhi konsumsi, sedangkan determinan tingkat bunga tidak penting. Keberhasilan empiris awal. 1. Menegaskan bahwa MPC lebih besar dari 0, bahwa rumah tangga dengan pendapatan yang lebih tinggi akan mengkonsumsi lebih banyak. 2. MPC kurang dari 1, menentukan bahwa rumah tangga yang memiliki pendapatan lebih tinggi akan menabung lebih banyak. 3. Menemukan bahwa rumah tangga dengan pendapatan yang tinggi menyimpan sebagian dari pendapatan dalam proporsi yang lebih besar, menegaskan bahwa akan turun ketika pendapatan meningkat. Tokoh yang kedua, Irving Fisher, pilihan antar waktu. Yang pertama, memiliki teori yang sangat terkenal terkait dengan pilihan antar waktu yang menjadi dasar teori konsumsi pada umumnya. Kedua, mengasumsikan konsumen menurut Fisher ketika orang memutuskan untuk menabung dan mengkonsumsi. Mereka juga mempertimbangkan tentang masa kini dan masa depan. Berapa besar mengkonsumsi saat ini akan berpengaruh besar untuk masa depan. Irving Fisher mengembangkan model yang disuratkan para ekonom untuk menganalisis konsumen yang berpandangan ke depan dan rasional, membuat pilihan antara waktu, yaitu periode waktu yang berbeda.
Ketiga, menghilangkan hambatan yang dihadapi konsumen, preferensi yang mereka nilai dan bagaimana tambahan serta preferensi ini bersaing menentukan pilihan mereka terhadap konsumsi dan tabungan. Tokoh yang ketiga ialah Franco Modigliani. Modigliani menjelaskan bahwa pola pengeluaran konsumsi masyarakat mendasarkan kepada kenyataan bahwa pola penerimaan dan pola pengeluaran konsumsi seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh masa dalam siklus hidupnya. Orang-orang akan meratakan hidupnya, maka pada masa muda digunakan bekerja untuk menabung, sedangkan pada masa tua digunakan menghabiskan tabungannya. Jadi lansia ini tidak mengurangi kekayaan secara cepat. Alasannya yaitu lansia khawatir dengan biaya-biaya yang tidak terduga untuk berjaga-jaga. Lansia mengenai warisan, bahwa lansia ingin meninggalkan warisan kepada anak-anaknya. Hipotesis model daur hidup. T sama dengan umur hidup, W sama dengan kekayaan awal, R sama dengan jumlah tahun sampai pensiun, Z sama dengan pendapatan tahunan hingga pensiun. Dapat disimpulkan fungsi konsumsinya yaitu C sama dengan W plus R Y per T. Fungsi konsumsi yaitu ada dua, konsumsi individu dan konsumsi agregat. Konsumsi individu dapat dihitung dengan C sama dengan 1 per T kali W plus R per T kali Z. Konsumsi agregat dapat dihitung dengan C sama dengan alfa kali W plus beta kali Y. Tokoh keempat yaitu Milton Friedman. Friedman berpendapat bahwa konsumsi seharusnya bergantung pada pendapatan permanen, karena konsumen menggunakan tabungan dan pinjaman untuk meratakan konsumsi dalam menanggapi perubahan dari pendapatan sementara. Hipotesis dari pendapatan permanen, konsumsi bergantung pada pendapatan permanen. Banyak studi tentang fungsi konsumsi dengan menghubungkan pendapatan sekarang. Pertama, APC tergantung pada rasio pendapatan permanen terhadap pendapatan sekarang. Jadi bila pendapatan sekarang naik di atas pendapatan permanen, maka APC turun. Bila pendapatan sekarang naik di atas pendapatan permanen, maka APC secara temporer akan turun. Bila pendapatan sekarang turun secara temporer di bawah pendapatan permanen, maka APC turun secara temporer akan naik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.